Hai teman-teman semuanya, kembali lagi nih di podcast Advi Imde. Kali ini bersama saya Nadia Amelia. Sepertinya mungkin teman-teman juga udah baca kali ya di judul YouTube kita hari ini, video kita podcast adalah mengenai pembahasannya kajian film, televisi, dan media. Nah, hari ini pas banget juga narasumbernya langsung dari Kepala Prodi S1 Kajian Film, Televisi dan Media itu bersama Ibu Dr. Rewendina atau yang biasa dipanggil Bu Rere. Selamat siang Ibu. Selamat siang Nadia, salam sehat selalu. Baik Ibu. Ibu, mungkin kita langsung bahas kali ya ke inti pembahasan kita. Topik kita kali ini tentang jurusan yang terbaru ini yang menaik. Tapi untuk sebagai pembukaan, kira-kira adakah film-film yang baru-baru ini yang Ibu saksikan atau Ibu tonton yang berkesan gitu? Film terakhir deh Bu. Iya, banyak ya film-film atau produksi media atau konten-konten yang hari ini juga menjadi trending. Betul. Nah, kebetulan karena saya memang menyukai ya film, khususnya layar lebar, saya baru saja menonton dan berkesan sekali dengan film How to Make Millions Before Grandma Dies. Semuanya kayaknya itu udah jadi trending juga di sosial media. Betul. Akhirnya semua juga pada nonton salah satu film dari Thailand, betul ya Bu ya? Film Thailand dengan penonton terbesar untuk genre itu di Indonesia ya Bu? Betul sekali Nat. Betul, itu emang berkesan sih Bu ya. Kalau film Indonesianya ada nggak Bu kira-kira? Atau mungkin yang film-film lama deh gitu, tapi yang membekas gitu di Ibu? Kalau film-film lama memang saya masih menyukai gitu ya. Lama banget nih Nat, kayaknya beda generasi nih Nat kita. Saya menyukai DKI ya, film-film dari Warkop DKI, Dono Kasino Indro. Nah, buat saya itu berkesan banget ya, karena dengan bagaimana cara mereka membawakan genre humor, tetapi juga mudah dicerna, tapi sebenarnya maknanya juga dalam. Iya betul. Gitu ya, kalau kita teliti film-film itu bukan sekedar tayangan gitu ya, tapi ada makna di dalamnya. Betul. Dan memang film-film itu kan menjadi sebuah representasi dari masyarakat kita sebenarnya. Betul. Tuh ya, itu karenanya kalau kita nonton film, kita tuh seakan-akan saya relate banget ya dengan si tokoh utamanya gitu. Sehingga saya merasa ikut merasa sebagai pihak yang terzolimi gitu ya, atau pihak yang kalau di superhero kan kita merasa yang wah kita jadi bagian dari superhero gitu ya. Dan itulah memang film adalah menjadi sebuah representasi dari masyarakat atau diri kita. Nah, kalau melihat tadi film How to Make Millions Before Grandma Dies itu juga menjadi sebuah film representasi dari masyarakat, khususnya dari etnis Tionghoa, gitu ya. Dan kenapa itu bisa sukses? Tentu saja bukan sekedar bagaimana mereka mengemas cerita sedemikian rupa gitu ya, tapi juga diangkat dari bagaimana pengambilan teknisnya, gitu ya. Lalu cerita-cerita di dalamnya, konflik-konflik di dalamnya, bahkan adat istiadat yang ada, tradisi-tradisi yang ada di dalam film tersebut itu memang mencerminkan tradisi yang dijalankan oleh salah satu kultur tertentu gitu kan. Nah, yang menariknya adalah memang film itu sekarang menjadi minat yang besar ya. Betul. Kalau dilihat dari riset mengatakan bahwa dalam satu hari orang menghabiskan 4 jam menonton film. Bayangkan. Terutama sekarang juga udah mulai ada seperti kayak Netflix, kayak Betul. video.com gitu-gitu ya. Jadi memang dunia digital ini sudah membuat perubahan besar dalam masyarakat, terutama dalam industri film. Itu sebabnya orang bisa menonton tadi 4 jam, bayangkan. Kita bekerja aja 8 jam. Tapi gimana nih bisa nonton 4 jam? Nah, tentunya tadi ada kaitannya dengan perkembangan media digital. Dan kembali lagi juga masyarakat pasti butuh hiburan juga ya Bu? Betul banget. Jadi memang film menjadi sebuah pelarian juga. Kita masuk ke dalam satu simulasi ya, atau dunia tertentu yang bisa membuat kita terhibur, menghilangkan penat kita, menghilangkan rutinitas kita dari kantor ataupun di kuliah, sekolah dan sebagainya. Ya, jadi memang film itu menjadi salah satu yang dikonsumsi terbesar oleh masyarakat kita. Tadi contohnya 4 jam. Dengan perkembangan media digital kita bisa menonton di mana saja dan kapan saja. Kenapa 4 jam? Padahal kerja 8 jam. Nah, ya jadi ibu-ibu khususnya perempuan yang bekerja, mereka menonton itu lewat gadget. Betul. Lalu nontonnya di mana? Bisa di kereta atau di TJ. Nah, jadi bayangkan memang film atau media itu menjadi sebuah prospek besar dalam industri media. Tapi kalau dari yang sudah ada ya representasi dari film dan juga di televisi yang ditayangkan gitu, menurut Ibu sendiri apakah
sudah ada kayak positifnya, atau masih harus banyak yang diperbaiki, atau misalkan yang masih ada miss-missnya gitu, Bu? Ya, kalau bicara perkembangan dari media kita pasti tidak ada yang sempurna. Betul sih. Tapi bagaimana kita di media ini bisa membuat sesuatu, memproduksi sesuatu yang diminati oleh masyarakat. Gitu ya, yang bisa menjadi tren yang pada akhirnya masyarakat bahkan gitu ya, muncul tren-tren baru. Sehingga akhirnya masyarakat terbuka bahwa yang namanya film itu tidak diam gitu ya. Iya. Tapi dia dinamis. Contohnya film-film yang agak lain, nah itu agak lain banget kan ya. Iya, betul. Udah nonton belum? Udah nonton, itu seger banget sih. Nah, untuk industri perfilman Indonesia. betul. Itu bisa dia bikin ada horornya, ada komedinya, tapi Persis. juga pengambilan gambar sinematografinya juga oke banget. Itu salah satu film Indonesia yang terbaik juga tuh menurut saya. Yes, ya itulah masyarakat perlu dibukakan oleh tren-tren baru dari berbagai produksi-produksi film ataupun media. Nah, kenapa mereka bisa sukses? Sekali lagi bukan sekedar hanya dari teknisnya ya, tapi tentu ketika mereka mau muncul diproduksi, mereka harus riset dulu. Iya, betul sih. Ya, jadi begitu kita mau tayang atau bahkan sebelum kita memproduksi, kita harus mengawali semua dengan riset. Riset dulu Nat gitu ya. Risetnya bisa apa saja? Riset tadi, kalau tadi dari etnis tertentu, kita harus riset bagaimana cara mereka berbicara dengan cucunya, bagaimana relasi antara generasi yang senior dengan yang junior, bagaimana hubungan antara keluarga. Tadi kalau di film tadi ya, filmnya How to Make Millions Before Grandma Dies. Tapi kalau kita lihat film yang lainnya misalnya, yang lagi baru-baru ini Nat gitu ya, Inside Out 2 udah belajar dia tuh. Dan nonton belum Nat? Aku belum nonton, tapi mau banget karena semuanya juga lagi ngomongin itu. Yes, nah itu relate banget dengan kehidupan masyarakat kita saat ini. Ya, apa yang terjadi di masyarakat saat ini itu menjadi satu ide untuk dibuatnya atau diproduksi film. Nah, yang kedua, gimana bisa sukses? Ini terkait juga dengan media digital juga nih. Jadi dalam satu teori komunikasi ada yang namanya konvergensi simbolik. Konvergensi simbolik, oke. Betul. Apa ya. Jadi bagaimana media itu atau film tadi bisa juga bertahan lama itu karena ada perbincangan-perbincangan di dalam media sosial. Di TikTok. Betul nggak? Jadi kalau kita lihat nih di TikTok banyak sekali hashtag-hashtag, banyak sekali konten-konten yang mengambil dari berbagai perspektif gitu. Nanti dia bahas misalnya kenapa emosi banget film ini, terus teringat banget dengan tradisi tertentu gitu ya. Lalu dia bahas lagi tentang pemainnya. Nah, dalam teori konvergensi simbolik disebutkan bahwa satu pembicaraan ke pembicaraan yang lainnya bisa menjadi bergulung, sehingga akhirnya bisa menjadi konvergen. Oke. Nah, kompleks ternyata ya. Nggak sesimpel yang tidak sesimpel itu penonton saksikan gitu loh. Betul. Nah, itulah mengapa sebenarnya ada keterkaitan antara digital dengan film tadi. Film ini muncul kemudian diiringi gitu ya, sejalan dengan pembicaraan-pembicaraan di media sosial. Nah, salah satu fungsi kita dalam meriset nanti kajian, kita meriset nih perbincangan-perbincangan apa saja yang bisa kita buat, hashtag-hashtag apa saja yang kita bisa buat di dunia digital, sehingga ini menjadi perbincangan, filmnya juga main, jadi semakin bergulung. Sehingga terus menerus gitu ya, sehingga orang jadi penasaran, mau nonton. Ini jujur nih, saya bahkan nonton 2 kali loh. Film Inside Out atau? Film yang How to Make Millions Before Grandma Dies. Untuk melihat lagi ya, menelisik lagi kira-kira apa pesan yang disampaikan ya. Jadi di TikTok itu banyak sekali perbincangan kan, topik-topiknya. Kok kayaknya saya terlewat ya? Kok kayaknya ini nggak lihat nih saya gitu. Akhirnya saya mau nonton lagi. Nah, jadi bayangkan bagaimana film itu bisa bertahan, ternyata ada keterkaitan dengan bagaimana kita membuat topik-topik pembicaraan di media digital. Nah, kajian-kajian itu kan juga harus kita lakukan gitu ya. Sehingga kita nih sebagai analis-analis film gitu ya, atau yang bagaimana kita bisa membuat film itu bertahan, kita perlu riset itu, perlu membuat sebuah kajian. Ya, kajiannya tidak hanya tadi secara teoritis ya, tapi juga filosofis gitu ya, tadi melihat bahasa, budaya, tapi juga melihat teknisnya dan juga bagaimana keterkaitan di media digital. Karena Ibu barusan menjelaskan seperti itu, yang ternyata juga nggak mudah dan ternyata kompleks itu, saya jadi penasaran apa saja sih kira-kira yang ditawarkan di pelajaran mata kuliah yang akan ditawarkan di S1 kajian film, televisi dan media itu, Bu? Kita tentu saja tidak berorientasi pada
teoritis juga gitu ya, tapi bagaimana kita bisa menjadi kontribusi dalam dunia industri tadi. Iya. Ya, jadi kalau kita mau memproduksi film atau tayangan, kita harus riset dulu nih, gitu ya. Nah, riset itu tuh tadi apa? Bisa riset dari bahasa dan sebagainya gitu ya, atau kita bisa melihat bagaimana film-film di luar gitu ya, di dunia barat ataupun dunia Asia gitu, bahkan India juga yang masih menjadi favorit gitu ya, itu menjadi acuan. Nah, yang kita tawarkan nanti tentunya tadi selain teoretik perspektif gitu ya, untuk memperlengkapi ya secara tradisi yang kita bisa pelajari bahasa dan sebagainya, kita juga akan belajar yang namanya film-film Hollywood, bahkan film-film Middle East ya, kita akan belajar itu. Kita akan belajar juga Disney. Kita akan melihat bagaimana keberhasilan Disney gitu ya, sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi sebuah kajian dan kita bisa menawarkan ke dunia industri bahwa inilah yang Disney tawarkan. Gitu ya. Lalu kita juga belajar sinematografi ya. Tentu saja kita juga belajar hal yang teknis. Ya, karena bagaimana sebuah visual itu menjadi megah gitu ya, pasti ada faktor dari screen-nya gitu ya, dari layarnya, bahkan dari pencahayaan, teknik pengambilan, bahkan pemilihan karakter seperti apapun kita harus perhatikan. Teknis tetap ya Bu, soalnya kan ATVI dikenal dengan kampus broadcast seperti itu kan, jadi emang kita mempunyai alat yang lengkap, semua itu tetap didapetin di S1 kajian film, televisi, dan media. Betul banget. Jadi kalau spesialnya di kampus ATVI yang mungkin tidak didapatkan di kampus lain gitu ya, tadi juga kita cepat ngobrol ya Nat ya, bahwa kampus kita itu relate banget gitu ya dengan situasi dunia kerja. Betul. Ya, kampusnya di seberang studio Indosiar. Jadi kita mau praktek langsung ke studio. Ya, jadi memang ada di dalam satu suasana lingkungan profesional. Ya, itu yang mungkin menjadi salah satu kelebihan dari ATVI. Jadi selama masa kuliahnya pun kita udah bisa merasakan langsung ya Bu, apalagi Betul. juga selain mengkaji film, tapi ada juga televisi dan media ya. Kalau yang media sendiri boleh dijelasin sedikit lagi nggak Bu? Biar penonton pada bisa mengerti gitu. Yang mana nih Nat? Kan ada televisi dan media. Nah, medianya kira-kira apa aja tuh Bu yang dipelajari? Ya, media itu memang luas ya. Makanya luas. Bu. Termasuk konten-konten di media. Kita menyebutnya media. Ya, tetapi yang kita mau kaji adalah produksi. Apa yang diproduksi lewat media. Jadi konten-konten TikTok yang bisa jadi viral dan lain sebagainya itu juga bisa. Mengkaji itu ya. Ya, sekarang itu sangat dibutuhkan oleh dunia industri. Hari ini, tadi saya katakan ya, dunia digital itu sangat mendukung keberhasilan di dunia realnya. Gitu. Nah, satu lagi nih Nat, yang menjadi keunggulan ATVI juga tadi, nggak cuma fasilitasnya dari segi aspek tangible ya, tapi karena kita menjadi afiliasinya dari MTech, kita punya Cinemark. Betul. Video.com. Salah satu production house yang terbesar di Indonesia itu Bu. Ya, jadi kita sangat relasinya tuh deket banget dengan dunia industri, sehingga kita tahu kebutuhan mereka untuk sumber daya mereka tuh apa saja. Lowongan-lowongan pekerjaan apa saja nantinya yang dibutuhkan oleh mereka. Ya, jadi nanti kita akan ngobrol juga dengan mereka gitu ya, apa yang dibutuhkan dari research ini. Gitu. Nah, jadi itu keunggulannya di ATVI. Pasti penonton udah penasaran banget tuh, kira-kira kita udah kerjasama dengan PH karena kita masih satu grup dengan MTech ini ya Bu, terus ada video, terus kita juga nanti ada praktek-praktek ya dengan perlengkapan yang sebegitu lengkapnya. Tapi ini ada pertanyaan juga Bu, kalau misalkan dilihat ya dari saat ini dibuka, mahasiswa yang mempelajari ini kira-kira ada tantangan tersendiri nggak untuk mereka, apalagi zaman ini media kan seperti tadi ya sudah dibilang sebegitu luas gitu. Kira-kira tantangan yang harus juga dipelajari dan dihindari akhirnya bisa kita kita bisa atasi seperti itu. Itu kira-kira apa Bu tantangannya? Ya, tantangannya tuh dinamis banget nih kalau saya lihat ya. Jadi setiap film punya message yang berbeda. Setiap film diproduksi dengan genre-genre baru gitu ya. Betul. Jadi tantangannya kita harus belajar sesuatu yang baru tiap hari. Kayak tadi dari film agak lain sesuatu yang baru. Gitu kan. Ternyata kemudian ada lagi film yang tadi How to Make Billions Before Green Brothers itu juga genre yang baru. Nah, tantangannya itu mereka harus belajar semakin dinamis. Tidak ada berhentinya, topiknya banyak. Dan imajinasi juga pasti akan dilatih ya Bu, karena kan untuk membuat cerita, untuk melihat kayak kalau Ibu tahu film Joko Anwar Siksa Kubur kemarin tuh sempat heboh di sosial media karena dia
ada banyak seperti apa ya, Easter egg-nya, terus orang tuh bisa punya pendapat sendiri, itu sebenarnya filmnya maksudnya kemana. Nah itu juga akan dikaji ya Bu di mata kuliah yang akan hadir di ADVI. Oke. Dan dalam pekerjaan ada jenis-jenis pekerjaan juga yang memang dibutuhkan oleh para industri film untuk tadi tetap membuat rating tinggi gitu ya, didukung tadi dengan media digital. Menarik sekali. Jadi makin gak sabar ya Bu ya. Tapi tandanya kalau kayak gitu kayaknya cukup ya Bu. Tapi teman-teman semoga mengerti hal-hal itu yang barusan sudah dijelaskan sama Ibu Rere. Kayaknya kita sudah akhiri ya Bu ya. Oke, sebelum kita akhiri mungkin kita umumkan dulu ya, kita mau ada event di bulan akhir Juli ini, betul. Nanti pada bulan akhir Juli ini akan ada MTech Education and Career Festival 2024 yang akan diselenggarakan oleh MTech Group bekerjasama dengan Karir.com yang diadakan secara hybrid yaitu offline dan online selama 2 hari, yaitu pada tanggal 30 dan 31 Juli 2024. Event online akan bertempat di MTech City Daan Mogot, di mana kampus ADVI ini berada juga. Akan ada job fair, ada juga walk-in interview, ada talk show, talent hunt, dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Nah, untuk ditunggu detail informasi selanjutnya di channel podcast ini, atau di IG @advibroadcast_official atau IG @mtechofficial dan di channel-channel media sosial MTech Group. Baik, terima kasih Bu Rere sudah meluangkan waktunya, sudah berbincang. Semoga juga teman-teman jadi makin menarik dan penasaran juga ya sebenarnya ya. Karena film sangat makin bagus ya zaman sekarang ya Bu. Betul. Oke, terima kasih kapan Bu. kita nonton bareng? Wah, nonton apa nih yang terbaru ya? Aku belum nonton Inside Out loh Bu. Oke, kita nonton bareng nanti ya. Oke, siap Bu. Baik, terima kasih semuanya. Saya Nadia Amelia, pamit undur diri dan sampai jumpa. ADVI, kampus broadcast sebenarnya.